Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berdasarkan informasi ada sekitar 50 mahasiswa-mahasiswi baru yang akan berangkat pada hari ini. Jadi mudah-mudahan salamnya dijawab dengan semangat, setuju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Bapak Kiai Haji Subki LC. Yang terhormat Wakil Kepala PPIJ, Bapak Kiai Haji Dr. Didi Supandi LCMA. Yang terhormat Bapak Ahmad Juhandi selaku Kepala Unit Pengelola Kawasan PPIJ. Dan juga yang terhormat Ketua dari Direktur LKP Basya, Bapak Ustadz Haji Agus di tengah-tengah kita semua, dan tentu Sekjen Forkapmi Bapak Haji Syahrul Fadil Syarif LCMA, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Al-Azhar Kairo yang hari ini masuk dalam acara pembekalan sekaligus pelepasan keberangkatan menuju Mesir. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebuah pertemuan berharga bagi kita semua di Jakarta Center hari ini 13 Januari 2022, atau juga yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua umat Islam insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi yang kami muliakan, marilah sama-sama kita mulai rangkaian acara pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Direktur LKP Basya kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Agus. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabi Mustafa amma ba'd. Yang terhormat Kepala IC Bapak Kiai Haji Subki LC, yang kami hormati Wakil Ketua Bapak Kiai Haji Dr. Didi Supandi LCMA, pada yang terhormat Kepala Pengelola Bapak Ahmad Juhani, ini juga kepada Bapak Sekjen Forkapmi Forum ya, Konsultan Pendidikan Timur Tengah, teman-teman semua mahasiswa baru Al-Azhar 2021 dari Duta Azario dan Basyakos yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang penuh berkah ini ya, kita tidak disangka kita bisa bersama-sama berada di Jakarta Islamic Center, begitu sangat hangat. Langsung kita ada acara bersama para pimpinan. Ini suatu hal yang sangat membanggakan buat kita. Kenapa? Karena kita sendiri sebagai mahasiswa baru kadang merasa apa yang selama ini kita akan laksanakan untuk kuliah di Al-Azhar itu mendapat support penuh, mendapat support penuh dari para bapak-bapak ini. Beliau merupakan dulunya alumni, jadi beliau pernah merasakan gimana kuliah di sana. Sehingga ketika teman-teman ini merupakan kader-kader terbaik ya, yang akan menyebarkan wasatiyatul Islam, beliau sangat bangga dan senang. Nah, kita melihat fasilitasnya lumayan agak oke ya, semua ya, kamar seperti hotel 1 berdua ya kan, sehingga teman-teman bisa merasakan semuanya langsung sama bapak pimpinan, bapak wakil. Jadi itu rasa syukur kita yang perlu kita tanamkan. Selanjutnya kita terima kasih ya pada Bapak Ketua, Bapak Wakil, Pak Sekjen yang telah senantiasa memfasilitasi kami dalam rangka untuk membina, dalam rangka untuk ya bersama-sama mengantarkan teman-teman yang akan kuliah ke Al-Azhar ini dengan sebaik-baiknya, yang bisa kita
lakukan ya kepada teman-teman semua, tiada lain semua adalah untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya kami semua Pak mewakili dari teman-teman mahasiswa baru, kalau selama berada di sini ada hal yang kurang berkenan dan lain sebagainya, kita juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ke depan kita akan selalu berusaha untuk bersinergi dengan para ulama dan calon-calon para ulama dan para umar insya Allah ke depannya ya teman-teman semua. Dan kita memohon doa pada Bapak Ketua, Bapak Wakil dan semua, semoga perjalanan kami semua ke Mesir diberikan keselamatan. Apa yang nanti kita inginkan, kita harapkan semua mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah bagi agama, nusa dan bangsa. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila aku ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Agus yang telah memberikan sambutan. Dan tentunya marilah sama-sama selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Unit Pengelola Kawasan PPIJ Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Juhandi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang terhormat mulia pada hari ini Pak Kiai Subki MC selaku Ketua Pusat Pengkajian Umat Islam Jakarta, Pengelola Masjid Raya JIC, dan di samping beliau ada Pak Wakil lengkap formasinya, Pak Kiai Haji Dr. Yusuf Andi, teman-teman dari Porkapni dan LKP. Kita hari ini sudah 2 angkatan yang kita lepas dari JIC, lebih kurang kemarin 30, sekarang 50. Dia akan masuk berapa lagi? Tidak masalah. Yang penting kami dari JIC menyampaikan ucapan selamat datang, nanti juga fi amanillah pada saat pergi. Kami dari pengelola kawasan menyampaikan supaya adik-adik semua paham bahwa perjalanan panjang kita di sini ini memang gedung kawasan ini juga mempunyai sejarah yang panjang. Rata-rata lahir tahun berapa ini? Ada yang lahir tahun 2000? Ada? 2021? Ya, jadi bermula tahun 1998, 1999 itu ada pemikiran di kalangan umat Islam Jakarta Utara itu tentang bagaimana kawasan yang ini dulu kawasan mungkin belum lahir ya, 98 belum lahir ya. Ya saya waktu itu masih kuliah. Kalau beliau ini dulu Azhari dua-duanya. Kalau saya bukan Azhari, saya Ciputati semua. Karena saya waktu sekolah kayak gini nggak boleh sama ibu saya. Kenapa? Saya anak tunggal kayak dia nggak boleh dilepas. Kamu kuliah di Azhar 6 tahun 5 tahun anak tunggal nggak bisa. Akhirnya saya ya Ciputati aja. Saya kalau Ciputat dari rumah kan masih ketemu, kalau di Azhari udah susah lagi itu. Jadi makanya istilahnya saya ya udahlah saya wakafnya berhentinya di Ciputati aja. Sama gelarnya LC juga. Beliau lisensi apa ya? Saya lulusan Ciputat. Sama juga LC juga. Alhamdulillah. Saya cerita 97 98 banyak masukan ulama-ulama dari Jakarta Utara, wabil khusus DKI Jakarta. Karena kawasan ini di 10 hektar itu memang kawasan yang kelam. Nah itu kawasan prostitusi, jangan dipanjangin ya nanti. Jangan ada saya juga prostitusi apa ya. Kalau bahasa Arabnya nanti itu makanul malahi, tempat senang-senang. Karena memang kondisinya ini pinggir laut, pelaut itu ya kita tahu pelaut berbulan-bulan melaut segala macam. Ketika pulang mungkin masih bujangan, mungkin punya istri atau gimana lah. Nah dulu ini dilokalisasi ini supaya tidak kemana-mana tuh hal-hal yang tidak buruk itu, daripada kemana-mana di lokalisasi, namanya lokalisasi.
Tetapi perkembangan kemudian ini dampaknya, madorotnya memang sangat banyak, dampak kemana-mana itu. Sampai ini terbesar di Asia, cerita dulunya itu. Kemudian para ulama bermufakat, tanya Pak Gubernur Pak Sutioso ambil pilihan, ya sudah kita tutup aja. Kemudian usulannya ada penggantinya Jakarta Islamic Center. Kalau tadi ada yang udah ke masjid, tadi ada ke masjid gak ya? Sholat berjamaah itu di dindingnya ada tuh sejarahnya JIC sebelum jadi JIC dan sesudah. Cek aja tuh, ada kamar sekian, kemudian penghuni yang lama ya, penghuni lama sekian, ada juga. Sampai terakhir saya punya tim kita tuh pakai Zuki, sekarang udah pensiun. Dulu pertama kali ditugaskan pemerintah itu tugasnya narik retribusi kamar-kamar. Iya, dulu emang aku negeri tugasin begitu ya, emang tugasnya begitu. Terakhir beliau mau pensiun 5 tahun sebelum saya udah dulu kawan saya juga Anda tarik retribusi kamar-kamar, sekarang tarik ibadah di sini pahala karena ini tempatnya sudah berubah. Jadi ini kawasan ini dari alam jadah dulu menjadi sajadah. Timbullah di sini ada bangunan namanya Wisma, ada bangunan masjid, ada bangunan gedung pendidikan. Nanti Mahat Hafiz Sulaiman akan kita buka di sana bersama dengan pemerintah, bersama dengan GIC. Ini orientasi kami di sini, makanya untuk itu pakai Suki, pakai Didi mencanangkan, ayo kita lepas mahasiswa yang akan berada di GIC. Insya Allah kita siap, kita punya para sarana, kita punya tempat istirahat yang cukup besar, pakai mobil surat, kita lepas dari sini. Nah ini memang pesannya itu adalah kita akan membawa pesan peradaban dari sini, karena memang Pak Gubernur Pak Sutioso, kemudian gubernur berikutnya sampai Gubernur Pak Anies itu visi misi JIC tidak berubah. Visi misi JIC adalah sentra pusat peradaban Islam di Jakarta yang bertaraf internasional. Makanya memang bangunannya ini dasar besar-besar semua, karena memang tarafnya internasional. Ini arsitektur kita kalau sampai ke Mesir mungkin tidak jauh beda, karena alanya ala Timur Tengah. Memang karena didesain seperti sedemikian rupa. Masjidnya itu gayanya gaya Turki bahkan ya, Masjid Hagia Sophia, atau sama kayak Masjid Sultan Mahmud yang kubahnya besar-besar, bagus sekali. Nah mudah-mudahan kesan beberapa jam di JIC itu membawa kesan inspirasi. Nah inspirasi itu mengendap bahwa sesungguhnya kalau kita mampu, kita bisa membangun peradaban. Di sini kita bisa buktikan, di Jakarta bisa kita bangun peradaban dengan gedung-gedung yang monumental seperti ini. Nanti teman-teman ada semua belajar, pulang ke tanah air, S1, S2, bahkan kalau zaman sekarang S2 kali ya paling minim ya. Baru kembali ke Jakarta, ke daerahnya ada dari luar segala macam. Mari bersama-sama dengan jalan bangun peradaban Islam di mana dulu Islam pernah jaya, di Andalusia, kemudian di Baghdad, dinasti-dinasti yang berlalu, Abbasiyah, Umayyah, sampai masuk ke Nusantara, sampai peradaban itu tercapai. Banyak ulama-ulama yang lahir juga di Indonesia, Syekh Yasin Fadani, kemudian Imam Nawawi, Syekh Nawawi, itu kan ulama-ulama yang dia pergi luar negeri, belajar kembali gitu menjadi ulama-ulama ya. Itulah inspirasi dari kawasan ini. Mudah-mudahan terbawa di dalam alam pikiran, menjadikan motivasi, sehingga waktu 24 jam itu sangat berkesan, mengendap dalam pikiran, sehingga menimbulkan inspirasi yang lebih luas. Kami mohon maaf kalau pelayanan kami kurang maksimal, karena bagaimanapun ini banyak kelemahan-kelemahan dari kami, tapi kami berpesan inilah semangat peradaban yang harus dibangun di kawasan Jakarta Islamic Center. Mungkin itu sambutan dari kami selaku kawasan. Wabil khusus nanti Pak Kiai Didi, Pak Kiai Suki yang semua orientasinya sudah berpengalaman langsung tadi sana bisa mengeksplorasi lebih banyak dan lebih luas lagi. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Oh diganti dulu. Oh baik, siap. Kenapa gitu? Kenapa? Kamu kenapa Bang Saringan? Oke. Gerah ini. Baik, Universitas Al-Azhar Kasir.
Selanjutnya kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pembekalan oleh Wakil Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mandi LCMA. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya man awdafana subulal hidayah wa jahtarana al-basairina bisyaratul hiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu sahida wa mubassira wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Islamic Center Kiai Haji Muhammad Subki, dan juga Kepala Badan Pengelola Kawasan Haji Ustadz Ahmad Suherdi, wabil khusus adik dan juga sahabat saya Ustadz Sahrul Fadil sebagai Sekjen Porkardi, dan juga sahabat saya Ustadz Haji Agus dari LP Bahasa Jawa Tengah Semarang, dan teman-teman juga dari para mahasiswa pelajar utusan dari Provinsi Riau. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, sholawat juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia sekali saya sebagai sebagai yang pernah kuliah di Al-Azhar di Mesir pada tahun 90-an. Alhamdulillah sekarang saya bertemu dengan adik-adik, dan baru saja beberapa 1-2 bulan yang lalu saya punya kesempatan kembali setelah 25 tahun saya di Indonesia setelah lulus dari Al-Azhar. Kemudian punya kesempatan kemarin untuk pergi datang berziarah kembali ke Al-Azhar, nakaftilah satu perjalanan setelah 25 tahun sebelumnya ada di sana sebagai mahasiswa. Beberapa hal yang menurut saya mungkin penting untuk saya sampaikan. Saya bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Mesir. Dalam pandangan Dubes itu adalah pentingnya Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim memperbanyak kemudian para cendekiawan, para mahasiswa, para sarjana, doktor dan lain sebagainya yang diharapkan pengiriman atau duta-dutanya itu sendiri belajar di Mesir ataupun di Al-Azhar secara khusus. Pandangan Dubes juga sama dengan pandangan secara umum para ulama, para cendekiawan, pentingnya tentang Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang muqtasid. Misalnya saya pernah membaca buku Fahmi Huwaidi, di situ Tadayun Mankus adalah satu ketimpangan di dalam beragama, dalam pendidikan gitu terhadap umat Islam, bukan agama Islam, terhadap umat Islam, di mana ada ketimpangan, ada jurang, ada gap antara orang yang belajar agama tetapi kemudian terputus dalam konteks kekinian. Jadi agamanya itu sendiri ketika berbicara dalam konteks-konteks kekinian itu nggak nyambung. Ada orang yang kemudian mendalami sterilisasi pada bidang-bidang umum ataupun teknik, tetapi kemudian kering dari nilai-nilai agama, sehingga pembangunan itu hanya kemudian menyasar pada aspek-aspek kebendaan materialistis, tetapi kemudian mengorbankan aspek kemanusiaan yang dia itu adalah Abdul Rabbani, dia adalah hamba Tuhan. Jadi unsur itu yang kata Fahmi Huwaidi harusnya menjadi titik perhatian terbesar. Dalam agama juga itu misalkan
Ghazali menulis buku Al-Iqtisad fil I'tiqad. Jadi mutawasit kita di dalam beragama. Rasulullah mengatakan iya kawal hulu, janganlah kamu menjadi manusia yang ekstrim, yang keras, yang kaku di situ. Walaupun tafazzal ghalizal qalbi laqad min haulik. Kata Quran, kalau kamu bersikap keras hatinya, kemudian sangat susah gitu di dalam bermusyawarah, di dalam keterbukaan pemikiran, pandangan juga yang beragam, lanfadu min haulik, maka orang akan menjauh dari kita. Mahasiswa Al-Azhar diharapkan menjadi ulama, menjadi cendekiawan, ulama dan umara, menjadi pemimpin umat, menjadi tokoh masyarakat. Kedepannya diharapkan adalah yang mempunyai pandangan-pandangan yang luas dan juga mu'tadil, wasit yang moderat. Dia tidak terlalu dia ke kanan menjadi kelompok yang kaku dan ekstrim. Dia kita akan diberikan satu pandangan para ulama-ulama dari semenjak para sahabat, juga bagaimana dan kemudian buku di dalam kitab-kitab, di dalam ilmu pengetahuan menjadi landasan cara berpikir para ulama. Maka saya berterima kasih sekali kepada teman-teman. Harapannya adalah sedikit waktu berharga ini, calon-calon cendekiawan, calon-calon ulama, calon-calon tokoh yang nanti kalian akan ketika pulang, ketika telah selesai, itu kemudian kalian akan dijadikan rujukan, akan dijadikan tempat bertanya, akan dijadikan tempat pertimbangan, kemudian akan dijadikan sebagai orang yang memberikan arahan dan pandangan kepada umat masyarakat, bahkan juga kepada para pemangku kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Tentu satu kepercayaan yang sangat besar ini itu adalah amanah, itu adalah tanggung jawab yang harus kemudian kita respon dengan kesungguhan kita belajar, karena ekspektasi umat terlalu besar kepada lulusan-lulusan Al-Azhar. Tentu kita tidak bisa mengecewakan dengan hanya bersantai-santai, dengan hanya kemudian tidak bersungguh-sungguh, karena penghormatan yang diberikan kepada lulusan-lulusan Azhar begitu besar. Kenapa waktu zaman saya dulu ada satu masukan pandangan kenapa Al-Azhar sulit sekali memberikan kelulusan master dan juga doktor kepada para mahasiswanya, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak dapat master dan doktor. Ternyata Al-Azhar memahami betul, walaupun sebetulnya kenapa sangat sulit. Pertama, kuota dan juga para syekh profesor yang memang jumlah yang dibimbing sudah sangat banyak. Yang kedua, karena tahu betul Al-Azhar di situ di dalam diskusinya, siapapun yang mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar, dia akan menjadi tokoh yang sangat besar di negaranya masing-masing. Oleh karena itu tidak bisa sembarangan Al-Azhar memberikan secara begitu mudahnya yang dikhawatirkan, gitu loh. Ada cara-cara yang tidak sesuai, yang tidak tepat itu sendiri, karena posisi yang sangat penting, sangat strategis. Itu terbukti, misalnya kita bisa lihat nama-nama yang mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar mempunyai satu kedudukan yang sangat sentral di dalam pemikiran-pemikiran keislaman di negara masing-masing. Contoh di Indonesia kita menyebut Pak Quraisy. Siapa yang tidak kenal dalam konteks pelajaran tafsir dan juga pemahaman-pemahaman keagamaan. Dan dia juga menjadi menteri agama, dan dia kemudian menjadi direktur pasca sarjana yang kemudian kedudukannya itu memberikan pandangan-pandangan yang sangat luas dalam skala nasional dan internasional. Oleh karena itu harapan saya sebagai kakak yang pernah lebih dahulu di sana, bahwa zaman sekarang sudah berubah. Kita masuk di revolusi industri 4.0, di mana kemudian kita punya tanggung jawab, misalkan tentang bagaimana hukum itu halal atau haram, dan satu barang itu tidak kelihatan, tidak bisa disentuh. Kemudian kita akan masuk pada metaverse. Bagaimana kemudian hukum bersentuhan tangan kalau dia itu bentuknya yang disebut apa? Apa di metaverse itu yang di situ? Avatar, misalnya. Jadi avatar tiga dimensi, avatarnya
kedepannya tanpa besar kan nanti avatar itu 3 dimensi bisa bertemu dengan perempuan. Gimana kumpulnya avatar laki-laki dengan perempuan yang berbeda jenis, kemudian pakaiannya akan ditanya pasti di situ. Bagaimana kita mencari rujukannya? Bagaimana kita mencari analogi atau kesamaan hukum, mencari nyelatnya? Orang-orang yang juga nanti jurusan tafsir di Usuluddin dan lain sebagainya akan ditanya pemahaman-pemahaman keagamaan dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, setelah kita nanti nomor 1 fokus pada mata kuliah, kita lulus insya Allah, terus lanjut S2 insya Allah nggak nih? Siapa? Insya Allah ya. Kalau sudah S2, S3 insya Allah sudah di tangan. Gitu tuh teori Al-Azhar. Kalau sudah S2, S3 itu insya Allah lebih dekat lagi gitu. Jadi kita lulus S1, fokus pada mata kuliah karena kita segera akan ujian. Kita saling tolong menolong. Kalau teman-teman ada yang nanya, kasih, bantu gitu loh, karena kita adalah saudara. Kita satu bangsa, satu negara, agar kita sama-sama sukses, tidak sukses seorang diri. Fokus pada kuliah yang pertama, itulah kewajiban kita. Kemudian yang kedua, jika kita punya kesempatan pada saat liburan, maka disitulah kita mengkaji buku-buku kemodernan dan juga tantangan-tantangan abad modern zaman sekarang, sehingga antara fondasi Azhari yang begitu kuat tentang ilmu keagamaan akan nyambung kemudian dengan persoalan-persoalan kekinian yang kita bedah di dalam diskusi-diskusi kemahasiswaan. Itu yang kami lakukan, antara fokus kuliah dan liburan diisi dengan banyak bedah buku. Selebihnya kemudian kita bisa tur, bisa jalan-jalan dan sebagainya, relax setelah kita mengisi banyak kemudian bekal-bekal keilmuan. Kenapa? Karena kita ditunggu oleh negara kita ditunggu oleh umat. Mereka kemudian menaruh harapan begitu besar. Mudah-mudahan kita dapat memberikan hal yang terbaik dan bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat, diri kita dan keluarga dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama sambutan pembekalan dari Wakil PPIJ Bapak Kiai Didi yang tentunya memberikan semangat kepada mahasiswa dan mahasiswi baru sebelum berangkat ke atau juga di tengah kita semua Ketua Ustadz Haji Rudi LC. Untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama sambutan dari Ketua Forkapmi kepada yang terhormat Ustadz Rudi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan Ketua yang kami hormati dan muliakan Dr. Kiai Haji Didi Supandi LC, para bapak-bapak, ibu-ibu, juga wali santri, wali mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Mesir, serta juga adik-adik yang insya Allah pada malam hari akan terbang memulai kehidupan, memulai perjuangan untuk berangkat ke Al-Azhar Mesir dan kemudian pulang dengan membawa sumber ilmu dan harapan yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kami berkesempatan hadir di tempat yang ini. Tentu kami ucapkan banyak terima kasih kepada para untuk alam barokah di tempat ini. Kemudian juga untuk menghantar adik-adik kami yang akan bertugas studi kepada. Kemudian yang kedua juga tentu kami berharap para alumni dan juga para ustadz dan juga para pengetahuan Islam, baik itu alumni maupun alumni negeri dan Islam yang
alamin. Untuk adik-adikku tentu ini anugerah sebagaimana kita bahwa ribuan orang. Alhamdulillah adik-adik ini bagian dari terpilih yang dapat melanjutkan studi di Al-Azhar. Kita ketahui bahwa Al-Azhar itu merupakan pesona super ya, pesona yang luar biasa. Bahkan banyak negara-negara Timur Tengah yang membuka universitas dan lain-lain, tapi Al-Azhar tetap menjadi primadona bagi para santri dan siswa yang melanjutkan studinya, terutama studi keislaman, yaitu memilih Universitas Al-Azhar. Sehingga kesempatan yang berharga ini harus adik-adik pergunakan sebaik mungkin. Kebetulan kami juga alumni Al-Azhar, masih baru. Kami pulang tahun 2010, dulu bahwa kalau kita bagi ada pertama kita bagi emas ilmu, tapi kita nggak tahu bahwa itu udah ikut-ikutan doang. Ada teman gua nih ikut ke Kairo, ikut deh, rame aja. Teman saya ikut deh. Artinya dia tahu ilmu gudangnya emas, tapi dia kemudian tidak melakukan apa, karena dia tidak menyadari bahwa. Yang kedua, ada tipe orang yang dia bahkan nggak tahu bahwa Kairo ini ada yang gudangnya ilmu dan dia melakukan apa di sana. Nah, jadi dia rame-rame aja. Teman saya misalnya si Anu, kemana tuh? Ikut nanti kemana Kairo? Ikut deh. Akhirnya daftar, ikut juga ke Mesir. Jadi dia nggak sadar bahwa Kairo ini adalah gudangnya ilmu, gudangnya emas dan apapun. Dan ini tentu adalah orang yang sangat merugi, teman-teman. Nah, sebagaimana kita ketahui Al-Azhar adalah kiblatnya ilmu, merupakan universitas tertua di dunia dan lain sebagainya. Dan kita harus menjadi tipe orang yang ketiga, yaitu kita sadar bahwa Al-Azhar Mesir merupakan gudangnya emas dan gudangnya ilmu, dan kita tahu bagaimana cara menggalinya, dan kita pulang harus membawa sebongkah atau sebongkah emas yang kemudian ilmu dan emas ini di negara kita tercinta Indonesia. Tentu karena Al-Azhar itu mengajarkan Islam yang rahmat, Islam wasatiyah, kami sangat berharap adik-adik ini nanti pulang juga menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana para pendahulu kita, para guru-guru kita yang mengajarkan bahwa hubbul watan minal iman dan lain sebagainya, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin harus warga, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa sebagai orang pendakwah Islam harus mendakwah. Selanjutnya dari proses pemberantasan ini 7 tahun ini. Memang untuk tahun ini pemberantasan ya. Setidaknya ini tentu teman-teman yang ikut kursinya sudah resmi. Ada 3 skema tadi. Pertama, ketika kalian tiba di Kairo besok, itu kalian diperbolehkan untuk mengikuti ijroat di Al-Azhar, bisa mengikuti ujian dan najah. Ini skema pertama. Harapkan ya, karena memang kita sudah menanti waktu yang cukup lama. Harapannya besok bisa ujian, besok ijroat, bisa ujian, dan tentu ujiannya juga hasilnya najah. Itu skema pertama. Nah, tapi adik-adik yang berkembang saat ini bahwa sebagian su'un atau sebagian fakultas di Al-Azhar ini sudah menutup proses ijroat.
Contohnya misalnya Usuluddin, ya, atau beberapa fakultas yang mungkin teman-teman lebih update daripada saya. Sehingga ada skema kedua, yaitu kalian datang dulu di Mesir, yang termin 1 ini nggak bisa ijroat. Nah, ijroatnya bisa kalian laksanakan setelah nanti pelaksanaan termin pertama, yaitu Februari. Nah, jadi sekarang ini kalian nggak bisa ijroat, nggak bisa ikut ujian. Ijroatnya di bulan Februari. Nah, yang jika nanti sudah ijroat di bulan Februari itu artinya kalian bisa mengikuti termin 2. Nah, di termin 2 berarti nanti di tahun berikutnya kalian ujian di termin 1 saja. Termin 2-nya tidak, karena insya Allah mudah-mudahan ya sekarang najah semua. Nah, jadi istilahnya nyicil. Jadi nyicil, karena sekarang termin 1 kalian nggak bisa ujian. Tahun ini ujian termin 2 saja, maka tahun depan kalian ujian termin 1 saja, termin 2-nya sudah selesai di tahun ini. Itu skema 2. Nah, kalian sekarang tidak bisa melakukan ijroat sama sekali. Kemudian kalau skema yang kedua tadi, istilahnya rosip, ya, berarti di tahun ini kalian rosip. Berarti tahun depan kalian membawa mata kuliah yang kalian tinggalkan. Nah, kalau yang skema ketiga ini kita masih memungkinkan ibadah najah Darul itu DM masih memungkinkan untuk kita melakukan proses ijroat di tahun depan atau tahun ajaran baru. Nah, misalnya nanti kalian sudah landing besok, ujian udah lewat, kemudian saya memilih deh nanti saya ijroatnya di bulan September saja, yaitu tahun ajaran baru. Nah, itu memungkinkan juga. Nah, jadi dan statusnya nanti kalian mustajid atau sebagai mahasiswa baru di situ. Nah, tidak rosip. Kalau sekarang kalau kalian tidak ijroat hanya ikut termin kedua, itu istilahnya akan nanti rosip pasti, karena kalian nggak ikut termin 1. Tapi kalau kalian bulan September tahun ajaran resmi di bulan September baru diterapkan. Paham? Ini tentu pilihan teman ya. Plusnya ya, kalau skema kita plusnya adalah kita menyicil mata kuliah, tapi kita kemungkinan besar pasti yaitu termin pertama. Kemudian kalau kita ambil skema ketiga, plusnya adalah kita sebagai statusnya mahasiswa baru di semester depan atau di tahun ajaran depan. Ajaran baru, kita mahasiswa baru dan tidak sebagai rosip ya, karena kita baru. Nah, tapi visanya betul. Nah, visa itu adik-adik, ya kalau yang skema 3, sebagaimana kita masuk ke Mesir, semua mahasiswa baru dapat visa 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kalian landing di Mesir, misalnya besok landing misalnya tanggal 1 Januari misalnya. Nah, hari itu yang 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, karena semua mahasiswa baru hanya 3 bulan. Nah, kalau kalian skema yang kedua tadi, atau yang nggak hanya tidak mengikuti semester pertama, kalian bisa pasti bisa memproses visa karena sudah sebagai mahasiswa, karena akan dapat tasdik ya setelah kalian nanti ijroat di bulan Februari misalnya dapat tasdik. Nah, kalian tasdik ini bisa digunakan sebagai bukti memperpanjang visa. Nah, kalian visa diperpanjang ini nanti dapatnya hingga September. Nah, dia proses visa di Mesir itu kan dari Desember ke Desember. Karena kita datang dari pertengahan, nanti kalian perpanjang di Mesir dapatnya hingga Desember. Perpanjang lagi setahun kemudian hingga Desember kemudian. Nah, itu kalau skema yang kedua. Nah, sedangkan skema yang ketiga yang kita menahan ijroat hingga tahun pelajaran baru, maka secara otomatis bulan Maret itu teman-teman nggak punya visa ya, karena kalian seharusnya atau sebagai sekarang memang sudah terdaftar sebagai mahasiswa tapi belum diaktifkan istilahnya, belum, karena kalian belum ijroat sehingga sebagai mahasiswa barunya belum diaktifkan. Nah, karena belum diaktifkan berarti kalian belum dapat tasdik sehingga tidak bisa memperpanjang masa
iqomah atau masa tinggal di Mesir. Nah terus gimana? Ya karena tidak ada dokumen pendukung untuk memperpanjang visa, maka ya hingga September itu kalian nggak punya visa. Itu yang pilihan yang ketiga, skema ketiga. Nah maka kalau saya pribadi, kalau boleh saran, ambil saja skema yang kedua. Kalau misalnya nanti tiba di Mesir ternyata memang hijrahnya sudah lewat. Mungkin teman-teman tahu misalnya Usuluddin sudah tutup kan, karena teman-teman yang sudah di Mesir sekarang kemarin ada laporan ke kita bahwa hijrah yang Usuluddin sudah tutup. Kalau yang syariah dan banat saya belum mendapat laporan teman, katanya masih bisa, tapi hari-hari terakhir sekarang atau hari ini nggak tahu. Pokoknya itulah kondisi yang ada. Dan 3 skema yang bisa teman-teman ketahui dan pilih. Ada 2 skema tadi setidaknya, karena skema yang pertama mungkin sudah lewat. Ya, kita pilih hanya skema kedua dan skema 3. Nah kalau boleh saran, ambil skema 2 saja. Yaitu kalian kalau misalkan memang sudah lewat masa ujiannya, ya udah nggak ikut ujian, tapi nanti ijrahnya di bulan Februari, nanti termin kedua kalian ikut ujian. Istilahnya nyicil lah, daripada nggak sama sekali. Yang pertama nyicil, yang kedua memang statusnya sudah sebagai mahasiswa, yang ketiga kalian dapat tasdik, yang mana tasdik ini bisa digunakan untuk memperpanjang visa. Nah itu kiranya beberapa maklumat dan ulama yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat adik-adik semua. Tentu yang ingin Al-Azhar ini sekali lagi ada ribuan orang yang menanti dan kalian adalah orang-orang terpilih. Sehingga gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Di Mesir itu sebagaimana kita ketahui, dia bukan semacam pesantren yang mana kita dikontrol oleh kiai 24 jam. Tapi di Mesir ini kita hidup benar-benar mandiri, benar-benar bersama teman-temannya. Sehingga pintar-pintarlah menjaga diri, pintar-pintarlah membagi waktu, pintar-pintarlah mencari teman dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran untuk wabarakatuh wal najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan juga penjelasan dari Ustaz Haji Lutfi Hazinotor LC selaku Ketua Forkapi. Tentunya selanjutnya tanpa berpanjang kata kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masjid Jakarta Islamic Center sekaligus doa, karena sebentar lagi kita akan melepas mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Al-Azhar Kairo. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Subki LC kami persilahkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Didi, Wakil Kepala PPIJ Jakarta Islamic Center, Bapak Ahmad Juhandi, Kepala Sekretariat PPIJ yang saya hormati, teman-teman dari Forkapi, ada Presiden Forkapi, kemudian ada Sekjen, kemudian dari Al-Basha, yakni Indobasha, dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswa Azhar yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan taufik dan Allah Ta'ala. Atas nama seluruh keluarga besar dan pengembangan Islam Jakarta di sebentar lagi tentu ma'asyirillah, karena sebentar lagi antum semua akan segera berangkat menuju medan perjuangan, yaitu Al-Azhar University di Kairo, Mesir.
Sekali lagi doa bersama antum semua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk antum semua. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabat juga umatnya sampai akhir zaman. Sudah banyak masukan dan bekalan yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, oleh Pak Kiai Didi. Paling tidak ini menjadi sebuah semangat tambahan untuk antum semua. Tapi yang terpenting tentu yang pertama adalah bahwa teman-teman mensyukuri bahwa hari ini sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang bisa akan merasakan belajar Universitas Al-Azhar. Tidak semua orang mendapatkan rezeki seperti itu. Maka oleh karena itu syukuri apa yang sudah Allah kasihkan kepada antum semua, dan mudah-mudahan rasa syukur itu diingat selalu hingga sampai di Kairo terus mensyukuri nikmat ini, bahwa sesungguhnya ada orang mendoakan semua. Lebih khusus lagi orang tua, ayah dan ibu antum, sangat luar biasa. Masyarakat di sekitar antum, bahkan kami dengan Kiai Didi yang hari ini baru ketemu dengan antum, termasuk orang yang berharap banyak juga dengan kelulusan keberhasilan antum semua. Kalau sekarang masih setelah hari mungkin 6 tahun, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, antum adalah para ulama yang akan mengemban amanah umat di masa yang akan datang. Bahkan sebagai ustaz, sebagai guru, sebagai muallim, sebagai kiai, mufti, yang ada kitab yang berjudul Yas'alunaka 'anid dini wal haya. An-nasu sayas'alunaka 'anid dini wal haya. Mereka akan bertanya dan menjadikan antum sebagai rujukan dalam urusan agama dan kehidupan mereka di dalam dunia ini. Harapan ini adalah harapan kami, orang-orang yang antum akan tinggalkan, dan mudah-mudahan antum serius gali emas, gali ilmu, lalu kemudian antum bawa pulang ke tanah air kita tercinta Indonesia, insyaallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun memang Kairo itu sangat menarik ya, karena kotanya indah, orangnya ramah, dan suasananya juga luar biasa, aman luar biasa. Maka juga teman-teman yang pergi ke Kairo kemudian terlena dengan suasana, belajarnya kurang serius, tidak mempertimbangkan waktu. Saya pikir itu adalah hal yang tidak terulang pada teman-teman. Niat dan azam yang kuat akan menjadikan teman-teman lebih serius lagi menggali ilmu dan menyelesaikan belajar dengan target waktu yang tidak terlalu lama, insyaallah. Selesai S1, S2, Pak Kiai Didi bilang kalau S2 sudah selesai, S3 insyaallah di tangan. Dasar itu yang susah masuk S2-nya. Kalau sudah S2, untuk mendapatkan S3-nya insyaallah lebih mudah daripada meraih S2-nya. Dan tentu ini berkaitan dengan berlomba antum dengan waktu. Apalagi tadi sarannya masuk skema 2, berarti ada yang sebagian datang ini tidak sempat ikut ujian ya Ustaz ya. Insyaallah berarti antum selesaikan di semester berikutnya, dan itu antum akan menempuh muqarrar yang biasa. Ketika datang di Kairo nggak ada lagi waktu santai, muqarrar. Karena antum akan menghadapi ujian, belum lagi suasana adaptasi dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak usah mikirin lah dulu deh, ntar aja kalau udah liburan.
Insya Allah punya cukup waktu yang banyak untuk rilai insya Allah. Ya, alhamdulillah saya datang 1993 dan sejak itu belum pernah lagi balik ke Kairo. Tapi al-madiyah adalah kinayah. Tetapi kita luar biasa kepada antum, insya Allah manage yang baik, karena teman-teman di sana nggak punya orang yang ditakuti. Dari diri antum sendiri. Jangan waktu, kata Ustaz Yusuf Kordowi, uang itu masih lebih baik dibanding orang yang membuang waktu. Karena dengan uang nggak bisa beli waktu. Maka jangan waktu yang berikan hari ini, waktunya antum belajar. Sudah sukses. Sebab banyak juga teman-teman yang lulus dari Universitas Al-Azhar itu nyangkut di Singapura, nyangkut di Malaysia banyak ya. Sebab ternyata menjadi negara Malaysia atau tinggal di Malaysia itu lebih menjanjikan daripada pulang ke Indonesia. Lulusan Al-Azhar dan Indonesia dan berjuang lagi. Tapi itulah perjuangan kita. Makanya banyak yang nyangkut di Singapura, nyangkut di Pakistan dan lain-lain sebagainya. Jadi permohonan kita kepada antum ulama, insya Allah kalau antum sudah selesai sekolah belajar balik ke Indonesia untuk menyebarkan Islam wasati, Islam rahmatan lil alamin insya Allah. Pada akhirnya kami semua keluarga besar Jakarta Islamic Center menyampaikan rasa syukur dan bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring doa mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan antum semua, Allah mudahkan dalam menempuh belajar, dan Allah berikan najah wa taufik, sukses seperti cita-cita yang antum harapkan dan dambakan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر علينا كل شيء في الامور كلها ولا تعسر علينا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وذرياتنا وزملائنا وتلامذتنا وطلاب عبادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. Kita dengarkan bersama sambutan dan sekaligus doa yang telah disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Islam Jakarta, Bapak Kiai Haji Sukki. Dan tentunya kita semua sudah tiba di penghujung acara pelepasan pada hari ini. Marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya untuk yang selanjutnya kami informasikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang belum menyerahkan kunci untuk dapat diserahkan di lobi Wisma GIC. Dan acara selanjutnya pastinya akan ada dokumentasi foto bersama sebelum keberangkatan pada sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, direktur dan ketua yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aja lagi ya Kak ya. Seluruh mahasiswa-mahasiswi boleh langsung beranjak ke area di sebelah kiri dari sisi sini di luar sana. Kita akan sama-sama berfoto mendokumentasikan foto pada hari ini sebelum pelepasan keberangkatan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kalian mau nitipin